Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua teman-teman subscriber dimanapun berada. Salam satu hobi. Bertemu lagi dengan saya di channel BJM Motor Kerinci. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita akan memasang voltmeter ya. Voltmeter ini ya. Voltmeter yang 3 kabel ya, yang 3 kabel. Di sini ada kabel warna hitam ya. Terus ada warna merah dan ada warna biru ya. 3 kabel. Nah, ini kita pasang di motor Beat ya, Beat SP yang 2019 ya. Nah, di sini untuk bagian kepala sama bodi depan sudah saya buka ya. Karena untuk mempersingkat durasi ya, juga kita di sini juga mentutorialkan cara pemasangan voltmeter ya, bukan cara membongkar bodi ya. Nah, di sini kita langsung saja. Bagi teman-teman yang belum membuka, silahkan dibuka dulu ya. Ada baut-baut, silahkan dibuka ya untuk kap depan dan kepalanya. Nah, terus untuk selanjutnya, langkah pertama teman-teman harus menyiapkan tempat pemasangan voltmeter ini ya. Nah, ini kan sudah dikasih nih. Sudah dikasih sepaket sama voltmeter dan juga skrupnya ya. Nah, ini saya bolongin ya. Untuk pemasangan tempat voltmeter ini dibolongin menggunakan solder, dipanasin, atau menggunakan paku dipanasin juga bisa ya kalau tidak ada solder. Kalau ada solder itu lebih gampang ya. Nah, intinya bagaimana teman-teman membolongi ini ya untuk pemasangan skrupnya nih. Nah, itu ya, kelihatan skrupnya nembus ya di dalam tuh. Nah, setelah ini terpasang, teman-teman tinggal memasang voltmeter ini tersebut ya. Nah, tinggal memasang voltmeter. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terpasang ya. Nah, terus kabelnya ya dimasukkan ke bawah sini. Dimasukkan ke bawah sini. Nah, ke bawah sini ya. Nah, ya. Ini sudah sampai di sini untuk kabelnya. Nah, untuk kabelnya ya, kita masukkan ke sini. Nah, ya. Di sini saya masukkan lagi ke kleng ya, ke kleng atau ini untuk mengikat ya, agar kabelnya tidak amburadul. Nah, seperti itu ya. Intinya kalau untuk masalah jalur kabel tinggal teman perbaiki ya agar rapi ya. Nah, terus ya, ini kan ada 3 kabel ya keluarnya nih dari voltmeter. Terus yang pertama yang warna merah ini ke api ya, ke api ataupun kita nyambungnya ke arus 12 volt, ke aki ya. Nah, untuk apinya nih
Oke, kita lanjut dulu ya untuk yang merah dulu. Yang merah kita sambungin ke apa namanya, ke kabel kunci kontak ya. Nah, ke kabel kunci kontak. Nah, di sini ya ada songketnya nih. Songket putih ini kita cabut ya. Kita tekan lalu kita cabut. Nah, ya di sini ada kabel warna merah ya. Cari kabel merah. Nah, ini ya, terlihat ya. Kabel merah. Kita tes menggunakan tes pen dulu ya. Nah, ini ada tes pen ya. Nah, kita tempel ke masa seperti itu. Terus kita tes ini tanpa dikontak ya, tanpa dikontak motornya. Nah, ini harus standby ya untuk arus 12 volt. Kita tes ya yang merah. Nah, ya, ini langsung hidup ya. Nah, kalau teman-teman langsung nyambung ke aki juga bisa ya. Yang kabel merah ini. Nih, dilangsungin ini ke aki ya, ke bawah situ. Turun ke aki situ. Bisa juga. Tetapi karena terlalu jauh ya kita menjangkaunya, jadi kita ambilnya di sini saja ya, di songket kunci kontak. Bisa juga ya, nggak masalah, sama saja sebenarnya. Nah ya, lebih gampangnya ngambil di sini ya daripada ke bawah, padahal dia sama ya. Nah terus caranya seperti ini ya untuk yang merah. Nah yang merah kita sambungin ke kabel warna merah ya. Jangan dirusak ya, kabelnya jangan dirusak, jangan diputus. Ini tinggal dimasukin saja seperti ini ya. Nah, kita tancap saja di situ. Nanti dia juga kejepit ya, di songket ini kita pasang balik. Nah. Nah, ya. Kita tancap. Terus kita masukkan balik nih. Ya. Kalau kabelnya kurang panjang, dipanjangin ya. Nah, ya. Ini sudah masuk ya. Nah, sudah masuk ya untuk yang kabel merah yang keluaran dari voltmeter. Terus tinggal yang biru sama yang hitam. Nah, untuk yang biru ini, untuk yang kabel biru ini kita sambung ke switch rem ya. Sambung ke bagian switch rem. Nah, di sini. Nah, kita sambung ke bagian switch rem. Nah, ini ada kabel switch rem ya. Untuk kabel switch rem ini sudah diganti ya kabelnya, sebenarnya bukan warnanya apa namanya, abu-abu seperti ini ya. Nah, nih kabel aslinya nih. Nah, ini yang hijau ya, ini kabel asli. Ini juga asli nih. Yang apa namanya nih? Hitam leres coklat nih. Leres ya coklat ya. Coklat agak kemerah-merahan nih. Nah, yang ini ya. Nah, kita ngambilnya yang ini ya, yang hitam leres merah tadi. Nah, jalurkan ke sini nih. Ya. Nyampe sini kan sudah berubah kabelnya nih, ya, sudah warna hijau nih. Nah, ini sudah ditukar ya kabelnya. Nah, ya, ambil yang warna hitam leres merah ya, ataupun agak kecoklat-coklatan tadi. Nah, itu disambung ke kabel yang warna biru ya, biru. Yang biru ini masuk ke switch rem ya. Nah, sama seperti tadi, ditancapkan saja ya. Ditancapkan. Tetapi karena ini kabelnya kekecilan ya, jadi kita di sini menggunakan kabel yang agak besar nih. Ya, dicari kabel yang agak besar. Nah, ini ditancap ya ke sini. Ditancap, dimasukkan ke dalam. Sama seperti kita memasang di kontak tadi ya. Nah, setelah seperti itu, tinggal kita masukkan lagi ya untuk songketnya. Nah,
jangan diputus ya, di jumper aja seperti ini. Nah, terus ini kan kabelnya sudah kita pasang yang agak besar. Lalu yang biru tadi disambung ke sini ya. Nah, disambung ke sini. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk yang hitam ini ke masa ya, disambungin ke masa. Nah, di sini kita kekurangan kabel ya, terlalu pendek, kita cari tambahnya dulu. Nah ya, kita sambung. Ini sudah ada kabel. Kita sambung. Ini kabel massa ya, yang hitam ini ke massa, ditempelkan ke body ya. Nah, seperti ini ya. Ini ditempelkan ke body. Nah, seperti ini ya. Ambil di atas. Kita ambil di sini saja nih, ya. Nah, kalau seandainya teman-teman pasang di sini tidak hidup ya, untuk masanya, voltmeternya tidak bisa hidup, coba di kelupas sedikit ya untuk cat yang ada di bagian sini ya, karena mungkin terhalang sama cat, jadi masanya nggak connect ya, nggak jalan gitu. Nah, ini kan di apa namanya, di kupas sedikit ya. Kalau bisa tanpa dikupas ya silakan ya, tapi kalau kurang bisa ya, mana tahu, kupas sedikit ya, biar dia nempelnya itu arusnya itu melekat ya. Nah, itu ya. Jelas ya yang tadi, yang pertama di sini ada kabel merah ya yang keluaran dari voltmeter. Saya ulangi ya biar jelas. Yang merah ini masuk ke kunci kontak yang warna merah juga ya, kabel merah disambungin seperti tadi. Terus yang biru ini masuk ke switch rem yang kabelnya warna hitam, leres, merah mau ataupun coklat ya. Nah, terus warna hitam ini masa, ini masuk ke, disambung ke body seperti itu ya. Nah, lanjut kita tes ya, kita tes. Kita ambil kuncinya dulu. Kita tes menghidupkan. Nanti kita langsung atur bagian jamnya ya, waktunya. Nah, oke. Kita coba kontak on. Nah, ya. Hidup ya. Hidup untuk bagian voltmeternya. Nah, terus di sini kita atur jamnya ya. Ini ada jam. Terus kita tekan sekali. Di sini ada aki ya. Terus kita tekan sekali. Ini ada suhu ya. Untuk suhu. Nah, terus ini jam ya. Terus ini kita kalau mau ngatur jam. Contoh sekarang jam 8.38. Kita pencet agak lama. Nah, kita pencet sampai menemukan angka 8 ya. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tunggu yang samping bergerak untuk setelan yang lewatnya ya. Jam 8 lewat 38, mungkin sekarang sudah 39. Nah, kita tekan terus. Nah, ini sudah 39 ya, kita lepas. Nah, kita lanjut ya. Tadi ada orang ya. Ada konsumen. Nah, di sini kita lanjut. Nah, ini jamnya ya. Jam sudah menunjukkan jam 8.42.
Nah, kita tekan sekali, ini aki ya, 12,5 ya. Terus ini untuk suhu ya, 25 derajat ya. Terus kita tekan lagi ini jam ya. Nah, terus kita lanjut ke kabel yang depan ya. Nah, ini kita off-kan dulu. Nah, untuk penyambungan sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya ulangi tadi. Nah, terus untuk yang di bagian ini diisolasi ya, diisolasi agar tidak konslet ya. Nah, diisolasi, ini masa juga diisolasi. Nah, cukup ya. Ini tinggal ditutup lagi nih untuk bagian songket ini. Nah, ya. Intinya kabelnya rapi. Karena ini harus diperhatikan nih untuk teman-teman ya, kalau kabelnya ini kependekan, ini kan waktu waktu stang ini bergerak, untuk kabel yang merah ini kan dia nyambungnya ke kunci kontak, jadi dia kabelnya harus agak panjang ya, karena nah kan kalau stang ini diputar kabelnya kan ngikut ya. Nah, jadi itu harus hati-hati, nanti kalau tidak teliti nanti ini putus ya, putus nggak hidup lagi ya untuk voltmeternya. Jadi harus diperhatikan karena stang ini bergerak ya. Nah, contohnya nih. Nah kan kalau untuk kabel ini kan kependekan, dia akan kencang sendiri nih. Nah ya. Nah, kita tarik. Nah, kan dia kendor. Jadi harus diperhatikan ya untuk letak daripada kabel ini. Kapan perlu kabel ini nanti agak panjang, jadi ini ditempel ke sini ya. Ditempel ke sini, diikat ya, diikat pakai kleng yang seperti ini ya, agar dia tidak kemana-mana gitu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.